Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun kapan dan bagaimana mereka meninggal, itulah yang masih menjadi misteri. Setiap orang beriman tentunya ingin kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang baik dan mendapatkan balasan surga. Dan salah satu tanda seorang muslim yang akan masuk ke dalam surga adalah mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan yang baik, seperti meninggal dalam keadaan sedang mendirikan sholat, sedang berzikir, menghadiri majelis taklim, atau dalam kegiatan dan perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lantas apa sajakah tanda-tanda tersebut? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat adalah ungkapan pernyataan seseorang yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang ketika di akhir hayatnya dapat mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia akan dijanjikan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Hadis di atas menunjukkan bagaimana istimewanya serta keutamaan bagi orang yang di akhir nafasnya dapat mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini menjadi tanda bahwa ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sehingga ia pun layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wafat dengan dahi yang berkeringat. Tanda kedua dari mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah ketika saat wafat, dahi orang tersebut menjadi berkeringat. Hal tersebut berdasarkan atas hadis dari Buraidah Ibnul Khasib. Dahulu ketika Buraidah di Khurasan menengok saudaranya yang tengah sakit,
Namun ia menemukan bahwa saudaranya tersebut sudah wafat dan terlihat pada jidatnya itu berkeringat. Kemudian ia berkata, Allahu Akbar, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, matinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat dahinya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Toyalusi dari Abdullah bin Mas'ud. Imam Nawawi menjelaskan hal ini karena pada saat meninggal dunia ia mendapatkan kabar gembira tentang balasan kebaikan yang akan diterimanya, sehingga seorang mukmin merasa malu kepada Allah karena merasa tidak pantas dengan keadaannya, karena itulah ia berkeringat. Lalu yang ketiga, wafat pada malam Jumat. Hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayam atau sebaik-baiknya hari dalam satu minggu. Pada hari ini juga terdapat banyak keutamaan yang khusus dibandingkan hari-hari lainnya. Berdasarkan dari beberapa hadis, para ulama menyimpulkan bahwa seseorang yang meninggal pada hari Jumat mendapatkan keistimewaan tersebut. Bahkan seorang muslim yang meninggal pada malam ataupun hari Jumat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tanda yang keempat adalah mati syahid di medan perang untuk berjuang di jalan Allah. Tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah selanjutnya adalah mereka-mereka yang mati syahid dalam medan perang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian di medan jihad atau syahid terhitung menjadi kematian yang baik. Saat nyawa orang-orang yang berjihad ini dicabut, maka ia tidak akan merasakan sakit kecuali sakitnya seperti dicubit. Mereka juga tidak akan merasakan siksa kubur dan kekhawatiran di padang mahsyar, karena mereka yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa dihisab. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Quran Surat Ali Imran ayat 169 hingga ayat 171. Kemudian yang kelima, perempuan yang wafat karena melahirkan. Seorang wanita yang sedang hamil, sesungguhnya ia sedang berjuang untuk mempersiapkan amanah Allah di dunia, sehingga apabila wanita tersebut melahirkan seorang bayi lalu ia meninggal dunia, maka ia meninggal dalam kondisi syahid. Dari Ubadah ibnu Syamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abdullah bin Rawahah yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian siapakah syuhada dari umatku? Orang-orang ada yang menjawab, Muslim yang mati terbunuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau hanya itu, para syuhada dari umatku hanya sedikit.
Muslim yang mati terbunuh adalah syahid, dan mati karena penyakit kolera adalah syahid. Begitu pula perempuan yang mati karena bersalin adalah syahid. Anaknya yang akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan At-Toyalusi. Kemudian yang keenam, orang yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hidupnya. Orang-orang yang beriman yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hayatnya, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hal ini dikarenakan mereka meninggal dalam keadaan tengah menjalankan ibadah kepada Allah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari aku akan menunaikan sholat subuh di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tengah jalan aku bertemu dengan seorang yang sudah renta mau ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Aku pun terus berjalan di belakangnya, dan ketika kami berdua sampai di masjid, ternyata sholat berjamaah sudah usai. Akhirnya aku pun sholat subuh berjamaah dengan kakek itu. Dan ketika aku salam at-tahiyat akhir, si kakek tetap bersujud, dan ternyata si kakek telah meninggal dunia. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kakek ini di akhirat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah ulasan mengenai 6 tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Selain dari 6 tanda tadi, masih ada beberapa tanda lainnya yang juga menunjukkan bahwa mereka telah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, rutinkan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.